Pangeran ketiga menatap pria gemuk kecil itu untuk waktu yang lama dan berkata, dia memancarkan roh jahat, yang tampaknya disebabkan oleh monster. Kamu bilang pria gemuk kecil ini monster? Pangeran keempat terkejut, dan pangeran ketiga ramah. Jadi pangeran keempat maju dan menatap Lintian dan yang lainnya, wah, kamu sangat berani bahkan orang-orang di istana berani bergerak. Mereka ingin mencari kesalahan, tidak bisakah aku bergerak? Lintian tersenyum pada pangeran keempat, dan pangeran keempat mencibir, wah, jika kamu memiliki keberanian, kamu akan meninggalkan orang-orang ini. Lintian tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Pangeran keempat, tentu saja, sedang terburu-buru. Saya berharap Lintian Ma bisa mulai. Kemudian dia akan siap untuk mengajukan keluhan. Pada saat ini, Lintian, sebuah ponsel, datang ke Tuan Kota. Tuan Kota bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lintian, tetapi saat ini, dia hanya bisa menatap Lintian dengan ketakutan. Lintian mengarahkan tangannya ke dahinya, lalu tertawa. Pada awalnya, Tuan Kota bingung, tetapi kemudian dia ketakutan dan menatap Lintian. Lintian memandang pria gemuk kecil itu dan berkata sambil tersenyum, oke, angkat kekuatanmu. Ya, bos. Mendengar kata-kata Lintian, pria gemuk kecil itu mengumpulkan cahaya darah di sekitarnya secara langsung. Tetapi tim penjaga, satu persatu, bisa bergerak, dan mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak berani terburu-buru lagi. Ketika pangeran keempat melihat bahwa Lintian tidak menyakiti orang, dia tidak mau melakukannya, jadi dia berkata kepada Tuan Kota, ada apa dengan Tuan Kota? Cepat. Wajah Tuan Kota jelek, dan dia tidak bergerak, yang membuat pangeran ketiga berkata, Tuan Kota, dia melanggar aturan, mengapa Anda tidak terus menangkap orang? Apa yang ingin dikatakan Tuan Kota? Tetapi pada saat ini, orang-orang dari keluarga Yi datang, dan Yi Jian membunuh mereka dengan sekelompok ahli. Para master ini, satu persatu, adalah roh bintang 8, dan pencapaian mereka juga merupakan kesempurnaan agung dari alam naik, yang dapat dikatakan sangat kuat. Ketika Yi Jiansha melihat Lintian, dia tampak marah. Wah, aku ingin kamu mati. Selesai berkata, Yi Jiansha siap untuk membiarkan rakyatnya sendiri melakukannya, tetapi Tuan Kota berkata, apa yang kamu lakukan, Tuan Muda Yi? Orang-orang tidak menyangka bahwa Tuan Kota akan menghentikan Yi Jiansha, dan Yi Jiansha bahkan tidak mengharapkan itu, dan bahkan berkata dengan dingin, Tuan Kota, ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir, dan aku akan merawatnya dengan baik. Akulah penguasa kota ini, dan kota ini milikku. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganku? Jalan napas Tuan Kota. Semua orang terkejut, dan pedangi tercengang, Tuhan, bagaimana menurutmu? Saya bertanggung jawab atas kota ini. Anda tidak dapat melakukan apapun di sini, atau Anda semua akan ditangkap. Sikap Tuan Kota membuat semua orang bingung. Pangeran keempat juga merasa ada sesuatu yang salah dan kemudian dia memandang Tuan Kota dengan curiga, sementara pedangi membunuh Qi. Tuan Kota, Anda tidak seperti ini pada waktu biasa. Wajah Tuan Kota merasa malu. Biasanya normal, sekarang-sekarang. Semua orang segera berbicara tentang apa yang terjadi pada Tuan Kota hari ini, dan Tuan Kota tertekan, masih penting untuk melindungi hidupnya. Saat ini, penguasa kota terkena segel jiwa Lintian. Secara alami, dia hanya bisa melindungi Lintian dan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tapi semua orang tidak tahu, masih bertanya-tanya apa yang terjadi, dan Yi Jian membunuh jalan napas, jika saya ingin melakukannya. Kalau begitu aku akan menangkapmu. Yi Jiansha tahu bahwa dia secara terbuka menentang orang-orang di pengadilan, tetapi konsekuensinya sangat serius. Jadi dia berkata, oke, tunggu, aku akan membiarkan ayahku berbicara denganmu. Selesai berkata, Yi Jiansha dengan marah membawa orang pergi, tetapi pangeran keempat menatap Tuan Kota dan berkata, Tuan Kota, apa yang ingin Anda lakukan? Pangeran keempat, saya menegakkan hukum. Sikap Tuan Kota membuat pangeran keempat menggigit giginya dengan marah. Apa maksudmu? Semuanya disebabkan oleh keluarga Yi. Itu tidak ada hubungannya dengan pemuda ini. Tuan Kota sangat melindungi Lintian sehingga semua orang mengira mereka salah. Pangeran keempat merasa bahwa dia telah mendengar hal yang salah, dan berkata dengan mata lebar, apa maksudmu? Pangeran ketiga sepertinya menemukan sesuatu. Dia menatap Tuan Kota dan berkata, Tuan Kota, Anda bisa mengetahuinya. Saya pikir sudah jelas. Tuan Kota menegaskan, dan pangeran ketiga bersenandung, ayo pergi. Pangeran keempat sangat marah sehingga dia buru-buru mengikuti pangeran ketiga. Saudara San Huang, apa yang terjadi? Pangeran ketiga berkata sambil berjalan, dan Tuan Kota memandang para penjaga. Apa yang kamu lihat? Kembali. Para penjaga harus pergi, dan Tuan Kota mendatangi Lintian dan berkata kepadanya dengan hormat, ini, Tuanku, bisakah saya melakukan ini? Ya, tapi kedua pangeran itu masih di kediamanmu, bukan? Lintian berkata sambil tersenyum. Tuhan dengan murah hati berkata, ya, mereka bergantung kepadaku. Saya khawatir saya tidak bisa kembali sekarang. Kalau begitu ikuti aku dan duduk di sini. Lintian tertawa dan Tuan Kota harus mendengarkannya. Dia hanya bisa duduk. Para penonton sangat penasaran.
Pada awalnya, tuan kota yang galak menjadi begitu jujur. Bahkan berkah air dalam kegelapan memandang pria bertopeng itu dengan ragu. "Tuan, ada apa?" Anak itu menyentuh tuan kota ini dalam cahaya darah. Tuan kota itu jujur, menjelaskan anak itu, apa yang mungkin telah dilakukan pada tuan kota ini. Pria bertopeng itu ragu. "Apa? Apakah anak ini melakukannya?" Shuifu terkejut, dan pria bertopeng itu berkata, "Selain itu, tidak mudah bagi Tuhan untuk tidak menyadari hantu." Air memberkati jalan napas, lalu apa yang harus dilakukan sekarang? "Tunggu, cepat atau lambat akan ada kesempatan," kata pria bertopeng itu, dan Shuifu harus menunggu. Untuk pangeran keempat dalam perjalanan untuk mendengarkan penjelasan pangeran ketiga, dia memandang pangeran ketiga dengan aneh. "Saudara San Huang, jadi mungkin saja apakah anak laki-laki memulai segalanya?" "Tergantung situasinya, itu pasti anak laki-laki itu." Pangeran ketiga terlihat jelek, tetapi pangeran keempat kesal. "Ketika tuan kota kembali, aku akan bertanya dengan baik padanya. Aku khawatir dia tidak akan kembali menemui kita." Pangeran ketiga menduga bahwa jalan napas pangeran keempat sulit, tetapi kita hanya bisa berada di sini, menonton anak itu bebas dan mudah. "Tidak, anak itu ingin menangkap rubah jahat, dan kita hanya harus menangkapnya sebelum dia," kata pangeran ketiga. Pangeran keempat berkata dengan muram, "Mudah untuk mengatakannya, tetapi tanpa bantuan kantor tuan kota, bagaimana kita bisa menangkap mereka?" "Jangan khawatir. Saya akan mengatur seseorang untuk datang dari ibu kota negara. Saya tidak berpikir itu akan lama sebelum mereka tiba," Pangeran ketiga menjelaskan. Pangeran keempat merasa puas. "Pokoknya, kita harus menangkapnya lebih awal dari bocah itu." "Tentu saja." Pangeran ketiga berkata, bersenandung di dalam hatinya, "Nak, bagaimana jika kamu mengambil tuan kota? Aku masih bisa menemukan rubah jahat di hadapanmu." Ketika pangeran ketiga dan pangeran keempat sedang berbicara, Yi Jiansha sudah kembali ke keluarga Yi dan menemukan ayahnya yang sedang berlatih dalam pengasingan. "Ayah, kamu mengatakan bahwa penguasa kota, Tendon mana yang salah, bahkan secara terbuka melawan kita." Yi Jian terbiasa berteriak pada tuan kota sebelumnya, tetapi hari ini dia dihentikan oleh tuan kota, menahan hatinya. Di depan pembunuhan pedang yang mudah ini, ada seseorang yang duduk-duduk, dan Roh Kudus yang dilihat orang ini bersinar dengan 9 lapisan cahaya. Tidak hanya itu, Roh Kudus adalah pedang emas, tetapi juga menjulang dan bahkan melihat beberapa bayangan pedang. Pria ini adalah kepala keluarga Yi. Dia mudah melihat langit. Saya melihat Yi Wangtian membuka matanya sedikit, dan kedua mata itu mengungkapkan bahwa dia telah membunuh Qi. "Tuan kota ini, benarkah begitu?" Yi Jian membunuh Eun Son, tetapi dia juga sedih. "Ayah, Anda tahu, kekuatan roh suci saya hilang, dan prestasi saya hilang, tetapi tuan kota ini melindunginya." Yi Wangtian bangkit, memasang kekuatan roh, dan berkata dengan dingin, "Pergilah, aku akan melihat apa yang dilakukan tuan kota." "Ya, ayah." Yi Jian membunuh Daxi, dan kemudian mengarah ke kedai teh. Tuan kota ada di sana, sampai dia melihat Yi Wangtian, yang datang dari kejauhan, dan terkejut. "Tidak, tuan keluarga Yi ada di sini. Kamu adalah penguasa kota. Apa yang kamu takutkan?" Lin Tian tertawa, tetapi tuan kota berkata dengan canggung, "Tuan dari keluarga Yi sangat mengerikan, saya khawatir." "Apa yang kamu takutkan?" "Jika dia tidak bisa, dia akan membunuhmu sebagai orang pengadilan." Lin Tianxie tersenyum. Tuan kota berkata tanpa daya, meskipun dia tidak mau, dia memiliki banyak kemampuan. "Oh, apakah itu? Coba aku lihat." Lin Tian tertawa di sana, tetapi tuan kota tidak menyangka Lin Tian masih ingin tertawa. Pada saat ini, Yi Wangtian datang, dan Yi Jiansha menunjuk ke Lin Tian dan tuan kota. "Ayah, lihat, mereka semua duduk bersama." Yi Wangtian menatap tuan kota dengan dingin. "Tuan kota, apa maksudmu?" "Apa maksudku?" "Ya, Anda meminta anggota keluarga saya untuk membantu Anda menangani anak laki-laki ini, tetapi pada gilirannya, Anda melindungi anak laki-laki ini, dan juga membiarkan kultivasi anak saya dan kekuatan Roh Kudus dihapuskan. Haruskah Anda memberikan penjelasan?" Yi Wangtian memandang tuan kota dalam cuaca dingin. Tuan kota tampak tidak nyaman, dan wajahnya aneh. "Sebelumnya, aku membuatmu mudah dilecehkan, tapi aku tidak membiarkanmu melakukannya." Yi Wangtian mencibir, "Pelecehan? Bermain denganku? Apakah Anda benar-benar pengganggu keluarga saya?" Tuan kota ragu-ragu dan berkata, "Saya minta maaf untuk putra Anda, Tuan Yi, tapi ini sudah berakhir. Tolong jangan membuat masalah untuk pemuda ini lagi." "Apakah kamu tidak mengatakan tidak? Anda pikir Anda siapa?" Yi Wangtian bersenandung. "Penguasa kota tenggelam, saya bertanggung jawab atas kota ini. Menurutmu aku ini siapa?" Yi Wang berkata dengan mata dingin, "Sungguh tuan kota." Kemudian cahaya keemasan di sekitar Yi Wangtian berkedip. Pada saat berikutnya, Lin Tian dan yang lainnya muncul di hutan, dan tuan kota terkejut. "Di sini. Aku membawa kita semua keluar kota. Sekarang tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Tuhanmu. Jalan es yang mudah dilihat." Yi Jiansha berkata dengan bangga, "Ini, kamu sudah mati, tidak ada yang tahu."
Wajah Tuan Kota sangat berubah. Dia mengeluarkan batu suara dengan cepat. Dia ingin memanggil orang, tetapi batu suara tidak dapat digunakan di sini. Ini mengejutkan Tuan Kota, ada apa? Lin Tian berkata sambil tersenyum, dia memiliki senjata ajaib yang dapat ditransmisikan dalam jarak dekat, dan senjata ajaib ini juga dapat membuat batu nada tidak valid. Ketika Tuan Kota mendengar ini, dia terkejut. Apakah ini peta abadi? Peta langit? Lin Tian mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Ya, konon ada 9 gambar surga di Kyushu. Setiap foto ture memiliki kemampuan untuk mengirim orang pergi. Selain itu, setiap gambar dapat melindungi batu suara atau bahkan senjata ajaib di bawah senjata abadi. Lin Tian tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu, dan cara sedingin es langit yang mudah dilihat, ya, saya memiliki peluang bagus, lebih dari 1000 tahun yang lalu, mendapatkannya. Tuan Kota terkejut dan kehilangan warna. Dikatakan bahwa rahasia Kyushu tersembunyi di 9 gambar. Saya tidak berharap Anda memilikinya. Ada rahasia, tapi kita manusia bisa memahaminya. Langit yang mudah dilihat itu membenci. Tuan Kota tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya ingin melihatnya. Yuang Tian menatap Lin Tian dengan dingin. Kamu akan mati, nak, dan berani mengatakan hal seperti itu padaku. Mati? Mengapa saya harus mati? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Yuang Tian menatap, kamu telah meninggalkan putraku, bagaimana menurutmu? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, saya telah meninggalkan banyak orang, tetapi saya masih baik-baik saja. Wah, itu kemampuan orang lain, tapi aku, seberapa kuat, tahu? Langit yang mudah dilihat itu menatap Lin Tian dengan jijik. Kurasa tidak. Lucu, saya salah satu dari 100 orang teratas di Shui Guo. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, bagaimana Anda memberi peringkat kekuatan Anda? Di negara air, ada peringkat kekuatan, yang diperbarui setiap 100 tahun. Secara alami, saya harus mengandalkan keterampilan saya sendiri untuk menebusnya. Semudah itu untuk melihat langit dengan bangga. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Melihat Lin Tian tertawa, Yuang Tian menatapnya dan berkata, apakah kamu berani tertawa? Jika Anda tidak ingin dimusnahkan dari kuasa Roh Kudus seperti putra Anda, lakukanlah. Singkatnya, Lin Tian melepaskan Yuang Tian. Yi Jiansha sangat marah sehingga dia berkata kepada ayahnya, ayah, lihat, betapa gilanya anak ini. Tidak ada kegilaan. Yuang Tian mengulurkan satu tangan, cahaya keemasan berkedip, dan kemudian pedang emas ada di tangannya. Tidak hanya itu, roh bintang 9 terbuka, cahaya pada pedang emas bahkan lebih, dan penguasa kota bisa merasakan kengerian pedang jauh di sana. Wah, laporkan ke ke-9 hantu. Sisi lain selesai berkata, satu pedang membatasi. Bayangan pedang yang kuat melintas di depan Lin Tian, dan kecepatannya sangat cepat. Tapi Lin Tian menghilang dari tempat aslinya, membuat bayangan pedang menghantam hutan di belakang Lin Tian. Hutan segera diratakan dengan tanah. Tuan Kota terkejut melihat ini, tetapi Yuang Tian tidak menyangka Lin Tian akan pergi. Yi Jian tidak mau membunuhnya. Ayah, kamu tahu, orang ini tidak terduga. Yuang berkata dengan mata dingin, wah, menurutmu apakah kamu telah menghindari pedang, dan menurutmu itu sangat kuat? Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, saya tidak akan bersembunyi sampai nanti. Kamu ingin mati jika kamu tidak bersembunyi. Yuang Tian memandang Lin Tian seperti orang bodoh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, cobalah. Melihat kegilaan Lin Tian, Yuang Tian langsung ngelih bersenandung, lalu pedang di tangannya bergerak, dan kecepatannya sangat cepat, tetapi saat ini, dia merasa bahwa kekuatan roh kudusnya telah melemah. Teknik pedang yang digunakan sekaligus menjadi tidak berdaya, jadi ketika Lin Tian mencapai depannya, Lin Tian dapat menghancurkan bayangan pedang dengan satu tangan. Melihat ini, Tuan Kota berkata dengan heran, Tuanku, Anda sangat kuat. Kecil. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi orang yang mudah dilihat terkejut. Dia menatap Lin Tian dan melihat roh sucinya, dan menemukan bahwa kekuatan roh kudus seperti ditutupi oleh suatu kekuatan, sehingga tidak dapat digunakan. Tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, aku bisa menghapus putramu, roh kudus, dan aku bisa menghapusmu. Yuang Tian segera menjaga jarak dari Lin Tian dan menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan sehingga roh suci saya tidak dapat bekerja, tetapi saya katakan bahwa Anda tidak dapat pergi sama sekali tanpa saya membuka gambar di bagan surga. Oh, apakah Anda akan menjebak saya dalam gambar ini? Lin Tian tersenyum percaya diri dan berkata, itu benar. Dengan itu, Yuang Tian membunuhi dengan pedangnya, dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Tuan Kota terkejut. Apakah kita benar-benar berada di bagan surgawi? Lin Tian sudah merasakan perbedaan di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, ya, kami telah berada di gambar ini sepanjang waktu, dan itu bukanlah sesuatu yang ditransmisikan ke tempat lain. Kata-kata Lin Tian mengejutkan Tuan Kota, tetapi Xiao Pang tidak mau melakukannya. Dia melompat dan dihancurkan oleh kekuatan misterius. Raja Serigala juga berubah menjadi bayangan serigala besar, dan kemudian menyerang daerah sekitarnya, tetapi serangan ini seperti bertarung di perbatasan, rebound gila.
Ini mengganggu Raja Serigala, dan Tuan Kota bahkan lebih gila di sini. Di tempat gelap, Yi Wangtian bersenandung. Gerombolan seperti itu masih ingin memecahkan peta abadi saya? Betapa naifnya. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, meskipun peta abadi ini adalah alat abadi dengan kekuatan besar, menurutmu apakah itu benar-benar dapat menjebakku? Wah, saya telah mempelajari gambar ini selama ribuan tahun. Meskipun tidak sepenuhnya dikendalikan, aku bisa membiarkannya menjebakmu. Ini masih sangat sederhana. Mudah untuk menonton langit, saluran mandiri. Mendengar ini, Tuan Kota ketakutan, tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius. Peta peri kecil tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Naif. Yi Wangtian membenci tahu. Tetapi Lin Tian melompat, dan penguasa kota berpikir bahwa Lin Tian akan ditekan, dan bahkan Yi Wangtian dalam kegelapan berpikir bahwa Lin Tian akan segera ditekan oleh kekuatan internal peta abadi. Siapa tahu, Lin Tian melayang di udara, tidak terpengaruh sama sekali, tetapi dikelilingi oleh lapisan cahaya putih. Cahaya putih ini gila untuk mengikat Lin Tian, tetapi dewa reinkarnasi di tubuh surgawi Lin melahap cahaya putih ini satu persatu, sehingga cahaya putih tidak dapat melakukan apapun padanya sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menembus langit menjadi awan. Di awan ini, mengambang sebuah istana, dan istana ini, yang disebut Istana Xiantian. Namun, Aula Xiantian menjulang. Sampai Lin Tian lewat, Aula Xiantian berubah menjadi 9 bayangan lagi. Salah satunya bersinar dengan cahaya putih, dan yang lainnya redup, seperti aula tua, berdiri diam. Lin Tian pergi untuk menyentuh aula redup itu dan menemukan bahwa tidak ada jawaban. Tapi aula yang bersinar ini memiliki kekuatan yang kuat untuk mengisolasi Lin Tian. Lin Tian menyalakan reinkarnasi Dewa Yuan, sedikit untuk menahan cahaya putih. Akhirnya, seluruh orang memasuki aula. Di aula ini, Lin Tian melihat 2 orang. Ini mudah untuk melihat langit dan mudah dibunuh dengan pedang. Melihat Yi Jian membunuh Lin Tian seperti melihat iblis. Ayah, lihat, dia menemukan kita. Yi Wangtian tidak berani membuat saluran. Wah, aula ini, saya menemukannya setelah mempelajari peta abadi selama ribuan tahun, tetapi bagaimana Anda bisa menemukannya jika Anda tidak memilikinya? Hancurkan batasan ruang gambar ini, tidak lebih. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Hancurkan belenggu ruang. Yi Wangtian menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah kamu tidak mengerti? Apakah Anda ingin saya menjelaskannya kepada Anda? Yi Wang berkata, tidak perlu. Dengan itu, Yi Wangtian meraih Yi Jiansha dan menghilang di aula, tetapi suara Yi Wangtian masih dalam kegelapan. Aku akan menyembunyikannya. Saya tidak percaya Anda dapat menemukannya. Hearing ini, Lin Tian tampak tersenyum, masih sangat mudah menemukanmu. Lin Tian selesai, melompat, datang ke tempat gelap, dan melihat dinding. Di dinding, Lin Tian melihat sebuah gambar, yang memiliki hutan lebat dan bebatuan. Itu tampak seperti peta. Pada saat yang sama, ada kabut putih di sekitar peta. Apakah ini peta abadi? Lin Tian bertanya-tanya, dan Yi Wangtian berkata dengan bangga, ya, apa yang Anda lihat adalah peta Xiantian, dan ada 9 peta, sesuai dengan 9 wilayah di Jiuzhou, dan 9 wilayah adalah seluruh peta Jiuzhou. Lin Tian tidak berharap itu menjadi begitu menarik, tetapi dia tertawa. Sepertinya peta surga ini mirip dengan peta Jiuzhou. Kamu tahu itu, nah? Langit yang mudah dilihat itu aneh, dan Lin Tian Xiao berkata, ada susunan besar antara setiap negara di Kyushu, dan susunan ini sangat besar, bahkan dengan kekuatan langit dan bumi sebagai pengeluaran, jadi pasti ada peta langit Kyushu, tapi saya tidak menyangka bahwa peta langit abadi ini memiliki kemampuan yang sama. Yi Wangtian bersenandung, nak, sejujurnya, dikatakan bahwa siapapun yang menguasai 9 peta abadi dapat memecahkan misteri Kyushu, dan bahkan mengendalikan susunan di antara semua negara di Kyushu. Rumor itu benar. Tentu saja, Lin Tian mengetahuinya, dan Yi Wangtian berkata dengan bangga, jadi ini seperti memecahkan peta Kyushu untuk melarikan diri dari peta surga. Tidak mungkin, tapi bagaimana jika aku menguasai peta surgawi ini? Lucu, saya telah mempelajari gambar ini selama ribuan tahun sebelum saya tahu cara masuk dan keluar. Apakah Anda ingin mengendalikannya? Mimpi. Lin Tian tersenyum dan berkata, buka matamu dan lihat bagaimana aku bisa menghancurkannya. Setelah Lin Tian selesai, dia meletakkan tangannya di peta langit abadi, dan kemudian kekuatan yang kuat melawan Lin Tian. Dia berharap Lin Tian bisa terbang. Lin Tian menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan semua hal, mengendalikan jiwa peta satu persatu. Pemetaan jiwa sama seperti jiwa senjata ajaib. Setelah dikuasai, itu dapat dengan mudah diturunkan. Pada saat ini, apa yang harus dilakukan Lin Tian adalah seperti ini, dan jiwa mulai melawan dan berjuang dengan liar sampai Lin Tian akhirnya mengendalikannya, dan kemudian dengan cepat memasuki segel jiwa, dan mengendalikannya di tangannya. Pada saat berikutnya, lukisan itu akan diintegrasikan dengan Lin Tian Rong, dan semua gambar di depan Lin Tian Rong akan hilang. Lin Tian dan yang lainnya terus berdiri di kedai teh kota, dan tuan kota tertegun dan melihat sekeliling, bagaimana kita bisa keluar. Pria gemuk kecil itu berkata dengan penuh semangat, itu pasti bosnya.
Yi Wangtian, yang tidak jauh, sudah marah. Tetapi Jian tidak mengerti, ayah, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lukisan saya di luar kendali. Lukisan surgawi itu, tidak mendengarkanmu? Yi Jiansha bertanya, dan Yi Wang berkata, saya kehilangan kontak dengannya, dan saya tidak bisa merasakan keberadaannya. Apa? Yi Jian terkejut, tapi Yi Wang sangat marah dengan cuaca. Aku akan menangkapnya. Selesai berkata, Yi Wangtian hurriedly mengambil pedang Yi untuk membunuh terlebih dahulu untuk mundur. Tetapi tuan kota itu berkata, mereka telah melarikan diri. Lari. Lin Tian sangat senang memikirkan panen hari ini, dan tuan kota ragu-ragu. Dikatakan bahwa ada kekuatan yang kuat di belakang keluarga Yi. Jika mereka melarikan diri seperti ini, mereka akan mencoba berurusan denganmu. Aku tidak takut membunuh Aula Abadi. Aku takut pada mereka? Lin Tian mencibir. Adapun tuan kota, ketika dia mendengar tentang Aula Pembunuhan Abadi, dia berkata dengan gentar, Tuan, Anda tidak takut untuk membunuh Aula Abadi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi, ya, jangan terlalu buruk, tetaplah di sini untukku. Lin Tian selesai dan menunggu di sana. Segera 1 hari berlalu, dan keesokan harinya, Lin Tian membiarkan Xiao Pang dan Raja Serigala bertarung. Adapun tuan kota, dia tidak mengerti, Tuanku, mengapa Anda duduk di sini sepanjang waktu? Menunggu rubah jahat. Apa itu rubah jahat? Tuan kota jelas tidak tahu bahwa iblis rubah adalah rubah jahat, tetapi setelah Xiao Pang menjelaskan satu persatu, dia tiba-tiba menyadari, tanpa diduga, itu adalah rubah jahat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, rubah jahat ini muncul setiap 5 hari, dan hari ini adalah hari kelima. Saya pikir itu akan segera terlihat. Tuan kota mendengarkan kemudian berkata, saya benar-benar ingin melihat rubah jahat apa yang ada di sini setiap hari. Lin Tian juga ingin tahu, dan sangat ingin tahu tentang rubah jahat ini, mengapa dia melakukan kejahatan di kota ini daripada pergi ke kota lain. Ketika Lin Tian bingung, pangeran ketiga dan pangeran keempat muncul lagi, tetapi kali ini ada lebih banyak orang di belakang mereka. Pangeran keempat tersenyum pada Lin Tian dan berkata, wah, tingkat keempat sudah berakhir. Apakah kamu masih pergi? Kamu tidak pergi, kan? Lin Tian tersenyum pada pangeran keempat, yang berkata, aku tahu kamu ingin menangkap rubah jahat, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Masih bisakah kamu menghentikanku? Lin Tian tersenyum pada pangeran keempat, dan pangeran keempat berkata dengan bangga, ini bukan selama kompetisi, jadi tidak masalah berapa banyak orang yang saya gunakan. Oh, Anda akan merobek wajah Anda dan melakukannya secara langsung? Lin Tian Xiao bertanya kepada keempat pangeran, dan keempat pangeran itu tertawa, ya. Setelah itu, beberapa orang berjubah hitam keluar dan mengepung Lin Tian, sementara orang-orang di kedai teh dan orang-orang di dekatnya berpencar. Pangeran keempat tersenyum dan berkata, wah, apakah kamu tahu siapa orang-orang ini? Aku tidak peduli siapa mereka, tapi jika mereka berani melakukannya, aku bisa menjagamu. Lin Tian menertawakan pangeran keempat, tetapi pangeran keempat dengan nakal berkata, mereka melakukannya, tetapi saya tidak melakukannya, jadi itu hanya kebencian pribadi, tetapi jika Anda melakukannya untuk menyakiti saya, itu urusan pengadilan. Saat ini, pangeran keempat tahu lebih baik dari siapapun. Jika dia melakukannya sendiri, Lin Tian akan bisa membersihkan dirinya sesuka hati, jadi dia bisa membedakan dengan jelas. Lin Tian tersenyum dan berkata, oh, kota tidak bisa melakukannya. Jika mereka melakukannya, apakah mereka milik pengadilan? Pangeran keempat menatap tuan kota, sebaiknya kau tidak membantu, jika tidak. Tetapi tuan kota telah memanggil orang-orang secara pribadi. Dalam waktu singkat, ada konvoi di mana-mana. Dan pangeran keempat, jalan napas, Anda adalah tuan kota, Anda makan di dalam dan makan di luar. Tetapi tuan kota menatap orang-orang berjubah hitam, cepat pergi dari sini, atau saya tidak akan sopan kepada mereka yang memulai. Tetapi orang-orang berbaju hitam memandang pangeran keempat dan pangeran ketiga dan menunggu perintah mereka. Pangeran keempat tertindas, terutama ketika dia memanggil begitu banyak orang saat ini, tetapi dia diblokir oleh tuan kota. Namun, pangeran ketiga mengatakan kepada orang-orang itu, lakukan, siapa yang akan berhenti dan membunuh? Mereka yang mengenakan jubah hitam jelas tidak takut dengan pengadilan. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera membangun kekuatan mereka satu persatu dan mulai bekerja. Tuan kota segera memerintahkan, ambilkan untukku. Adegan itu dalam kekacauan, dan Lin Tian mengambil kesempatan untuk mundur dari perang dengan tuan kota dan Xiao Pang. Ketika pangeran keempat melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, dia berlari keluar dan berteriak dengan marah, ini dia. Beberapa orang berjubah hitam sangat kuat. Begitu mereka melewati kerumunan, mereka datang ke Lin Tian. Lin Tian tersenyum, itu di luar kapasitasnya. Telapak tangan Lin Tian kosong. Setelah dipukul, orang-orang itu merasa sedih untuk sementara waktu. Para penjaga menggunakan waktu singkat ini untuk mengunci mereka satu persatu, sehingga mereka tidak dapat menggunakan roh mereka. Jalan napas pangeran keempat, hentikan untukku.
Tetapi para penjaga ini mendengarkan penguasa kota, dan penguasa kota mendengarkan Lin Tian, jadi tidak ada yang berhenti sampai ada beberapa orang berjubah hitam, dan akhirnya mereka melarikan diri. Lin Tian menatap pangeran keempat dan berkata sambil tersenyum, "Pangeran keempat, ingatlah untuk membawa lebih banyak orang lain kali." Pangeran keempat menggerogoti giginya dan memandang si Lin Tian, lalu menatap tuan kota, "Orang-orang ini, berikan padaku." "Tidak mungkin." "Mengapa tidak?" Pangeran keempat berteriak, dan tuan kota berkata, "Mereka membuat masalah di sini. Aku akan mengutuk mereka." Pangeran keempat berkata dengan dingin, "Kamu yakin tidak akan memberikannya?" "Iya." Pangeran keempat melotot marah, "Oke, kamu bisa melakukannya." Setelah itu, pangeran keempat pergi lagi, dan pangeran ketiga menatap Lin Tian sebentar, lalu berbalik dan pergi. Tuan kota memandang Lin Tian dan berkata, "Tuanku, apa yang Anda lakukan dengan orang-orang ini? Ini adalah petarung yang baik. Simpan mereka." "Menyimpannya? Baiklah." Lin Tian selesai berkata, satu persatu dari dahi mereka menunjukkan masa lalu, dan orang-orang ini dari keterkejutan kembali, dan kemudian satu persatu dengan cara hormat, dewasa. Tuan kota tahu bahwa Lin Tian telah menaklukkan mereka, jadi dia berteriak kepada para penjaga, "Oke, kamu bisa pergi." Para penjaga mundur, dan Lin Tian menatap orang-orang berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan dari mana Anda berasal." Orang-orang ini memperkenalkan satu persatu. Dari komentar orang-orang ini, Lin Tian tahu bahwa mereka berasal dari gerbang besar di negara air, yang disebut Hei Wuzong. Dan ahli Hei Wuzong ini seperti awan, dan lebih banyak orang memasuki dinasti sebagai pejabat. Salah satu tetua Hei Wuzong adalah pemimpin kota kelas 1 di Shuiguo, dan juga pendukung pangeran ketiga. Oleh karena itu, pangeran ketiga meminta orang-orang Hei Wuzong untuk membersihkan Lin Tian. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya melihat mereka diturunkan, dan pangeran keempat di jalan terlihat sangat jelek. Saudara San Huang, tolong gunakan. Apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Lihat airnya. Pangeran ketiga tahu bahwa pada saat ini, dia dapat memainkan kekuatan yang sangat kecil di sini, jadi dia hanya bisa pergi mencari berkah air. Saat ini, Shuifu telah mendengarnya, jadi ketika dia melihat pangeran ketiga dan pangeran keempat mendatanginya, dia berkata sambil tersenyum, "Dua pangeran, kamu sakit kepala." Pangeran ketiga berkata, "Orang ini, bantu pangeran ke-8 dan saudara perempuan ke-9, dan sekarang adalah kesempatan langka untuk menyelesaikannya." Tapi Shuifu tersenyum dan berkata, "Bukankah dia menyinggung kuil membunuh makhluk abadi? Secara alami, ada orang yang membunuh Ta'aula abadi untuk membersihkannya. Saya khawatir sebelum saudara perempuan kerajaan ke-8 dan putri ke-9 telah memenangkan kemenangan terakhir. Bukankah pangeran ini mendiskualifikasi kita semua?" Pangeran ketiga jelas ingin mengakhiri hidup Lin Tian lebih awal. Shuifu tersenyum masam, "Baru saja tuanku berkata bahwa anak ini dapat menguasai metode jiwa, dan metode jiwa ini sangat kuat. Begitu seseorang terkena metode jiwanya, dia akan mendengarkannya. Jadi jika Anda ingin mengalahkannya, Anda harus menemukan master kultivasi hantu yang kuat, dan memiliki pertahanan jiwa yang kuat." Pangeran ketiga mendengar ini dan bertanya, "Apakah Anda punya kandidat?" "Kami telah mengundang seorang master, yang diharapkan tiba hari ini." Pangeran ketiga sangat senang. "Kalau begitu kita akan menunggu kabar baik dari tuannya." "Jangan khawatir, segera." Shuifu tersenyum berat, dan pria berhelm itu bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Untuk Lin Tian, dia masih menunggu di kedai teh dengan tenang sampai malam tiba. Tuan kota mulai berkata, "Tuan, apakah menurut Anda rubah jahat ini akan muncul hari ini?" "Iya. Tapi kotanya sangat besar, bagaimana kita bisa tahu di mana itu akan muncul?" Tuan kota bingung. Lin Tian tertawa. "Aku sudah menyusun rencanaku, dan aku akan segera siap." Tuan kota harus menunggu sampai setengah jam kemudian, ada cahaya redup bersinar di halaman seberang Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum, "Ini dia." Selesai berkata, Lin Tian melihat keraja kecil gemuk dan serigala, cari sesuai dengan nafas itu. Dua monster, segera lihat udara yang bernafas, lalu dengan cepat berpisah. Tetapi tuan kota tidak mengerti, "Anda mengatakan napas, napas yang mana?" "Lihatlah udara di atas halaman seberang. Itu rubah jahat." Tuan kota tercengang. "Ini?" Jelas, tuan kota sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, dia mengambil suasana hatinya dan berkata, "Pergi." Hanya Lin Tian yang bangun, dan biarkan orang-orang Hei Wuzong menunggu di sini. Kemudian Lin Tian dan penguasa kota pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia melihat lampu merah Raja Serigala dan Xiao Pang mengelilingi iblis rubah. "Lihat, iblis rubah," kata pria di dekatnya. "Saya melihat bahwa iblis rubah memegang tas hitam, yang jelas berisi orang." Ketika Lin Tian lewat, si gemuk kecil berkata, "Bos, ini dia." Lin Tian tersenyum pada iblis rubah dan berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Setan rubah membuat suara seorang pria, "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menangkapku? Berapa banyak wanita yang kamu sakiti? Mengapa Anda mengatakan saya menangkap Anda?"
Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan iblis rubah bersenandung, "Nak, jangan ikut campur, atau aku akan membunuhmu." "Bunuh aku? Hanya Anda?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi rubah sangat marah sehingga dia harus memulai. Bagaimana cahaya darah itu bisa membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatannya? Tetapi pada saat ini suara tiupan seruling di dekatnya datang, dan iblis rubah segera menjadi gila. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan suara seruling. Pada saat ini, seorang pria terbang di kejauhan. Dia memiliki rambut putih di pelipisnya dan seruling hijau di tangannya. Di belakangnya ada sekelompok putri dan putri, serta yang memakai helm. "Anda?" Lin Tian menertawakan orang-orang ini, dan pangeran ketiga tertawa dan berkata, "Wah, rubah jahat ini milik kita. Apa yang kamu katakan tentangmu, hanya tentangmu?" Lin Tian mencibir, dan pangeran ketiga bercanda, "Dengan tuan ini, kamu tidak bisa menangkap rubah jahat ini hari ini. Tidak peduli siapa dia tidak bisa menghentikanku." Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, "Dia adalah penguasa sekte hantu abadi, Diin." Ketika mereka mendengar Diin, mereka semua menatap, "Apakah dia Diin?" Tuan kota juga terkejut dan berkata kepada Lin Tian, "Tuanku, hati-hati. Dikatakan bahwa Diin memiliki jiwa yang kuat. Dia tidak bisa terluka oleh teknik hantu atau metode jiwa apapun." Lin Tian tersenyum, tetapi pangeran ketiga berkata dengan bangga, "Wah, kami tahu bahwa keterampilan jiwamu sangat kuat, jadi kami secara khusus menemukan penatua di untuk berurusan denganmu. Melawanku? Itu harus sejalan." Lin Tian selesai, lompatan, bergegas ke lik darah, dan kemudian sebuah rune menghantam rubah jahat. Rubah jahat segera menghilang dari posisi semula. Si gemuk kecil dan Raja Serigala memulihkan kedamaian mereka. Adapun orang-orang, mereka bertanya-tanya kemana rubah jahat itu pergi. Ini Diin, tetapi dua mata menatap Lin Tian, "Kamu tiba-tiba melakukan arai untuk mengikatnya. Ketahuilah." Lin Tian menertawakan Diin, tetapi Diin berkata, "Kalau begitu aku harus mengalahkanmu dan menemukan rubah jahat." "Kamu mengalahkanku? Jangan katakan itu." Lin Tian tidak menganggap serius satu sama lain, dan Diin berkata kepada pangeran ketiga dan yang lainnya, "Kamu mundur." Pangeran ketiga dan yang lainnya segera mundur untuk melihat apa yang akan dilakukan Diin ini, dan Lin Tian juga membiarkan tuan kota dan yang lainnya mundur. Adapun para penonton, mereka membuka mata untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Pada saat ini, begitu Diin muncul, dia memainkan seruling. Suara itu membuat dinding di sekitarnya bergetar, seolah mengguncang bumi dan gunung. Tapi Lin Tian ada di dalam suara, tidak ada yang terjadi. Ini membuat Diin merasa bingung, dan di dalam hatinya dia masih ragu, "Bocah ini, tidak takut dengan suaraku?" Lin Tian menatap Diin dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu pikirkan? Saya akui, Anda sedikit kompeten, tetapi saya perlu meningkatkan kekuatan saya sekarang." Selesai berkata, Diin ini memperbesar suara seruling, di sekitar beberapa dinding sudah terguncang berkeping-keping, dan tanah mulai retak. Orang-orang ketakutan ketika melihatnya, dan beberapa orang yang dekat dengan mereka merasakan darah di tubuh mereka bergetar hebat, seolah-olah mereka akan bergegas keluar dari tubuh mereka. Pangeran ketiga yang sedang menonton berkata dengan bangga, "Keterampilan Tuan di benar-benar kuat." Waterfu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, itu dikirim oleh hantu abadi. Kamu harus tahu bahwa semua monster di dalamnya adalah monster perbaikan hantu." Tetapi pangeran ketiga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu tahu sekte hantu abadi?" Pangeran ketiga, "Kamu tidak perlu tahu itu." Air memberkati senyum jahat, dan pangeran ketiga di hati berbisik, "Orang ini, bahkan waspada terhadapku." Shuifu mencibir, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil posisi pangeran." Tetapi saat ini Lin Tian berkata kepada Diin itu, "Ini adalah kekuatan terbesarmu." Semua orang bingung, terutama Lin Tian. Dia tidak melakukan apa-apa, yang membuat semua orang bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Sementara itu, Diin mengerutkan kening dan menatap Lin Tian. "Wah, suaraku, bahkan jika ada orang dengan siange, sulit ditolak. Mengapa kamu bisa menghentikannya?" "Karena aku lebih baik darimu," kata Lin Tian. Ini membuat Diin bersenandung, "Nak, kamu memiliki kulit yang tebal. Lalu kamu mengeluarkan keterampilanmu yang lain. Coba saya lihat apakah masih ada lagi." "Baiklah, saya akan menunjukkan trik saya." Diin selesai berkata, satu tangan mengeluarkan bendera hitam, lalu bendera hitam menari, pusaran air besar muncul di kepala Lin Tian. Ada gelombang gas hantu di pusaran air. Mereka berseru, "Gas hantu yang sangat kuat." "Ada apa?" Pada saat itu, sosok besar muncul, dan sosok itu memiliki dua kepala, dan tubuhnya terdiri dari banyak kerangka. Kehadiran orang tertegun, panggil Raja Kerangka Hantu Berkepala Dua. "Apa? Raja Hantu Berkepala Dua, bagaimana benda ini bisa muncul di sini?" Diperkirakan keterampilan memanggil hantulah yang membawa salah satu dari 10 Raja Kerangka dari 9 ibu kota hantu. Semua orang mendengar bahwa 10 Raja Kerangka gemetar. Jelas, banyak orang mendengar tentang mereka.
Pada saat ini, Raja Kerangka membuat suara panjang, "Siapa? Siapa yang akan memanggilku?" "Saya," kata Dean. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Mata kerangka berkepala dua raja berbinar, dan Dean menunjuk ke Lintian, "Jiwanya sangat istimewa, saya mengundang Anda untuk, secara alami mengirim Anda untuk melahap." Raja kerangka berkepala dua adalah hantu yang memakan jiwa. Pada saat ini, dia mengendus area di mana Lintian berada. Dia menemukan bahwa jiwa Lintian benar-benar harum. Kemudian dia dengan bersemangat berkata, "Ini benar-benar istimewa. Aku menyukainya." Namun, mereka yang hadir dibutakan, dan pangeran ketiga ragu, Raja Kerangka berkepala dua ini, telah menganggapnya sebagai makanan lezat. Yang memakai helm berkata, Raja Kerangka berkepala dua adalah pemakan jiwa, dan semakin kuat jiwa itu, di matanya, kelezatan. Setelah mendengar kata-kata memakai helm, mereka semua bersemangat. Mereka ingin melihat bagaimana Lintian ditelan oleh hantu ini. Pada saat ini, Dean berkata kepada Raja Kerangka berkepala dua, "Cepatlah, aku punya waktu terbatas untuk memanggil." "Kamu manusia, jangan meremehkanku," kata Raja. Dean tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi Raja Kerangka berkepala dua mendatangi Lintian, lalu menundukkan kepalanya, dan mengulurkan tangan untuk menangkap Lintian. "Nak, biarkan aku memakanmu. Apakah kamu yakin tidak menyesalinya?" Lintian Xiao memandang Raja Kerangka berkepala dua, dan Raja Kerangka berkepala dua menggoda, "Aku akan menyesalinya. Kamu terlalu meremehkanku." "Oh, apakah itu? Kemudian Anda bisa memakannya." Mereka tidak berharap Lintian melawan dan membiarkan pihak lain makan. Tetapi pangeran keempat tertawa, "Bocah ini, kamu tidak bisa melihat orang yang lebih baik dari dirimu sendiri." Pangeran ketiga juga tersenyum, "Orang ini juga memiliki hari yang lembut." Pria berhelm itu berkata, "Tidak sesederhana itu." Semua orang bingung, tetapi Shuifu bertanya, "Tuan, bisakah bocah ini melawan?" Pria berhelm itu berkata, "Ya, dia akan bertarung." Mendengar ini, Shuifu ragu, "Semuanya seperti ini, bagaimana kita bisa menolak?" Pangeran dan putri lain mengira itu tidak mungkin, tetapi pada saat ini, kerangka berkepala dua raja langsung memasukkan Lintian ke dalam mulut besar itu. Mulut ini seperti lubang, dan tengkorak berkepala dua yang dimasukkan raja ke dalamnya. Dia sangat puas melihat Dean. Sudah selesai. Dean ragu, apakah ini benar-benar terpecahkan? Tentu saja. Tetapi pada saat ini, orang-orang melihat tubuh tengkorak berkepala dua raja berkedip, dan kemudian sebuah lubang besar muncul, dan Raja Tengkorak berkepala dua berteriak, "Apa-apaan ini?" Lintian kemudian terbang keluar dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, nyaman? Beranikah kamu menghancurkan tubuhku?" Raja Kerangka berkepala dua sangat marah sehingga Lintian berkata sambil tersenyum, "Aku akan membunuhmu." "Bunuh aku? Hanya Anda?" Mereka saling membenci, dan kemudian memukuli mereka dengan satu tangan. Kecepatannya sangat cepat. Kemudian mereka melihat cahaya hitam berkedip dan melewati Lintian secara langsung. Orang-orang mengira Lintian sudah mati, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, yaitu, Lintian tidak punya apa-apa. Tidak hanya itu, Lintian masih mengambang di sana, menatap kerangka berkepala dua Wang Xiao dan berkata, "Hanya itu yang bisa kamu lakukan." Raja Kerangka berkepala dua bingung, bahkan memandang Lintian, "Telapak tanganku bisa menembus jiwa fanamu, tapi kenapa kamu baik-baik saja?" "Karena, jiwaku cukup kuat." Lintian tersenyum percaya diri, tetapi Raja Kerangka berkepala dua tidak mempercayainya. Dia membuat gerakan aneh dengan tangannya, dan kemudian pusaran air di sekitar Lintian. Kemudian Lintian diikat oleh pusaran air, dan orang-orang melihat ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lintian. Tetapi Lintian membiarkan kerangka ini menyerang, dan bahkan berkata, "Apakah itu cukup?" Raja Kerangka berkepala dua bingung dan bahkan menatap Lintian anehnya. "Apa yang kamu lakukan, nak? Saya telah mengatakan bahwa jiwa saya kuat." Raja Kerangka berkepala dua tidak mau menyerang, tetapi Lintian membiarkan pihak lain menyerang, sampai tubuhnya menjulang, dan kemudian Dean berkata, "Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi." Jalan napas Raja Kerangka berkepala dua, "Ketika Anda memanggil saya, Anda harus mendukung saya sampai saya menyelesaikannya." Siapa yang tahu bahwa Dean lemah, seolah-olah dia telah dievakuasi, dan kemudian kerangka berkepala dua raja menghilang sepenuhnya dari publik. Tapi sebelum dia pergi, Raja Kerangka berkepala dua itu tidak mau berteriak, penuh kebencian. Pada akhirnya, pusaran air hitam menghilang, dan kerangka berkepala dua raja menghilang. Adapun wajah pucat Dean, itu jelas menghabiskan banyak tenaga. Adapun pangeran ketiga, dia bersumpah, "Sialan, itu tidak bisa membunuhnya." Pria bertopeng itu berkata, "Orang ini, seberapa kuat jiwanya? Untuk tuan kota, dia tampak bodoh." "Tidak masalah." Xiaopang dan Raja Serigala senang dan bersorak satu demi satu. Lintian menatap Nadi dan berkata sambil tersenyum, "Giliran kita." Saat ini, Dean lemah dan menatap Lintian dengan susah payah. "Wah, kamu benar-benar kuat, tapi aku juga memiliki kemampuanku." Selesai berkata, Dean meminum pil untuk dirinya sendiri, hantu ki di tubuhnya meningkat, lalu kelemahannya berangsur-angsur menghilang, tetapi menjadi lebih kuat.
Pria bertopeng itu berkata dengan penuh semangat, ini, dia akan meledak. Pangeran ketiga segera melihat ke depan untuk berkata, kali ini, kita harus membunuh bocah itu. Tetapi roh 9 bintang Dionysian ini terbuka, dan 9 lapisan cahaya hitam berkelap-kelip, dan kemudian dia bisa melihat kerangka kecil. Tetapi Lintian tertawa dan berkata, kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan kekuatan roh? Nak, kekuatan rohku akan diperkuat, dan kamu akan mati. Selesai berkata, Dean ini meniup seruling untuk naik. Kali ini, suaranya tidak mengubah bangunan di sekitarnya, tetapi seluruh orang terpesona, seolah-olah kepala mereka telah diserang oleh sesuatu, sementara Lintian masih baik-baik saja. Dia berkata sambil tersenyum, apakah itu cukup? Dean memandang Lintian dengan aneh, bagaimana bisa seperti ini? Lintian tersenyum dan berkata, roh kudusmu kuat, tapi aku bisa melemahkannya. Setelah itu, Lintian memisahkan kekuatan roh suci orang lain, serangan terhadap semua orang kecil, dan mereka semua kembali kepada Tuhan, dan Dean tidak percaya menatap Lintian, wah, siapa kamu? Apa kau tidak tahu siapa aku saat menyerangku? Lintian tersenyum lalu memukulinya dengan telapak tangannya yang kosong. Kehancuran virtual ini menghantam Dean. Dean mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak terluka. Jelas, jiwanya cukup kuat untuk menanggung kekuatan. Jadi dia mendengus, wah, menurutmu jiwamu kuat? Lintian tersenyum setelah melihat ini. Aku sudah lama tidak melihat orang yang bisa melawanku. Dikatakan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan selain yang ini. Itu dibenci Incara, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, oh, bukankah itu cukup untuk melemahkan semangatmu? Selain keduanya, kamu tidak punya pilihan. Dean berkata dengan muram, tetapi Lintian Xiao berkata, oh, apakah itu? Kemudian coba ini. Lin. Tian bermain dengan satu tangan, dan Raja Api keluar dan menjerat sisi lain. Tetapi pihak lain tidak memiliki kuasa roh kudus. Sihir umum itu tidak bisa menahan Raja Api sama sekali. Bahkan jika dia membuat topeng, itu akan mudah dihancurkan oleh Lintian. Kemudian, orang-orang melihat bahwa Dean menghindari serangan Lintian di mana-mana, dan dia juga memarahi semua jenis orang. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku hanya memiliki 2 gerakan? Lintian bercanda, tetapi Dean Qi dikalahkan. Wah, tunggu, aku akan mencoba membunuhmu. Selesai berkata, Dean beruban untuk melarikan diri, dan orang di tempat kejadian saling memandang. Tuan kota kemudian naik dan berkata, Tuhanku, engkau sangat berkuasa. Pria gemuk kecil dan Raja Serigala juga senang untuk maju, sementara Lintian tersenyum pada para pangeran. Pangeran, apakah kamu masih bermain? Wajah Kaisar semuanya gelap, dan Lintian berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak bermain, aku akan pergi. Selesai berkata, Lintian pergi dengan senyum yang kuat. Pangeran keempat sedang terburu-buru. Saudara San Huang, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dia telah menangkap rubah jahat. Apa yang bisa kita lakukan? Pangeran ketiga tertekan, dan pria yang memakai helm itu tidak berdaya. Ayo pergi. Tugas lulus kelima akan dimulai dalam beberapa hari. Cepat kembali untuk bersiap. Meskipun Shuifu tidak menyukainya, ketika dia mendengar helm itu, dia berkata, ya, Shifu. Kemudian orang-orang ini berbalik dan pergi, dan pangeran keempat dengan cara tertekan, kami, jadi mengaku kalah. Pangeran ketiga menghela nafas, lalu menepuk pundaknya dan berkata, ayo pergi. Selesai berkata, orang-orang ini berbalik untuk pergi, adapun pangeran keempat hanya bisa melakukan tatapan itu, akhirnya semua jenis omelan. Untuk Lintian, dia kembali ke halaman. Sekarang di halaman, rubah jahat telah terperangkap untuk waktu yang lama sampai Lintian muncul. Bulan musim gugur berterima kasih padanya, terima kasih banyak. Lintian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku belum menurunkannya. Bulan musim gugur penasaran untuk bertanya, selanjutnya, bagaimana melakukannya? Lintian memandang makhluk roh lainnya dan berkata, biarkan kalian makhluk roh menjaga susunan dengan baik, dan aku akan mengendalikannya. Iya. Kemudian bulan musim gugur memandangi 9 musang ajaib dan berkata, kamu, lihat mereka. Setelah suara binatang roh, mereka mulai menyuntikkan kekuatan, dan kemudian susunan menjadi lebih kuat, sehingga rubah jahat tidak bisa bergerak di dalamnya, dan rubah jahat sekarang telah kembali ke penampilannya sendiri, yaitu rubah hitam, dengan mata merah menatap Lintian, wah, aku tidak punya alasan denganmu, mengapa Anda ingin menargetkan saya? Kubilang, kamu menyakiti begitu banyak orang. Lintian tersenyum pada rubah jahat itu. Jalan napas rubah jahat, begitu, Anda ingin memberi saya kepada orang-orang. Ini berikan kepada mereka untuk memberi Anda sedikit nilai. Lintian Xiao berkata, tetapi rubah jahat menggigit giginya dan berkata, wah, aku berseteru dengan mereka. Jika Anda memberikan saya kepada mereka, saya akan mati. Apa hubunganmu denganku? Evil Hu sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Anda. Lintian mendekat dan meraihnya dengan satu tangan. Rubah jahat ingin menyerang Lintian, jadi ia menyalakan lampu merah dengan satu tangan dan mengenai Lintian. Binatang roh dan bulan musim gugur dalam barisan terkejut, tetapi telapak tangan ini jatuh pada Lintian, tetapi Lintian tidak ada hubungannya. Tidak hanya itu, Lintian tersenyum pada rubah jahat, ada apa?
Apakah hanya itu yang bisa Anda lakukan? Rubah jahat Leng selanjutnya, mengapa seranganku tidak valid untukmu? Karena aku mengatur susunan ini, dan kekuatanmu ditekan oleh susunan ini, jadi kekuatan ledakanmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku sama sekali. Lin Tian bercanda. Mendengar ini, rubah jahat berkata dengan marah, penjahat. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, lalu meletakkan satu tangan di bahunya, lalu memaksa untuk membaca ingatannya, tetapi rubah jahat itu sangat tidak nyaman, bahkan benci membersihkan Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata, jika kamu tidak ingin mati, tolong tunjukkan ingatanmu, atau aku akan segera membunuhmu. Rubah jahat takut untuk bergerak sampai Lin Tian selesai membaca ingatannya dan kemudian melihat ke bulan musim gugur. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Aku ingin menyegelnya ke dalam senjata ajaibku. Bulan musim gugur mengeluarkan menara penyegel iblis, dan Lin Tian mencapainya dengan lambaian tangannya, dan Lin Tian langsung membawa rubah jahat ke menara penyegel iblis. Bulan musim gugur terkejut, karena menara iblis adalah senjata ajaibnya sendiri, tetapi sekarang dikendalikan oleh Lin Tian. Lin Tian melemparkan senjata ajaib itu kembali dan berkata sambil tersenyum, aku telah melakukan pekerjaanmu untukmu. Bulan musim gugur mengambil menara iblis dengan sangat cepat, dan kemudian mengeluarkan botol kecil, yang merupakan gas hijau. Ini Yuan binatang roh centenial kami. Setelah manusia menyerapnya, mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka selama ribuan tahun. Bulan musim gugur ini menjelaskan, dan Lin Tian mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Tapi Qiu Yue bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan keahlianmu, kamu tidak bisa melihat Yuan binatang roh centenial sama sekali, tapi mengapa kamu ingin membantu kami? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada dua alasan untuk membantumu. Pertama, meskipun benda ini tidak berguna bagiku, aku bisa memberikannya. Kedua, saya ingin tahu mengapa rubah jahat tidak meninggalkan kota. Bulan musim gugur terkejut, maka Anda tahu mengapa dia tidak pergi. Tahu sedikit. Lin Tian tersenyum, dan bulan musim gugur terkejut. Adapun Lin Tian, dia berkata, apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Autumn Moon menatap Lin Tian Dao, adik laki-laki, saya tahu Anda kuat, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk tidak menyelidiki, karena itu tidak baik untuk Anda. Sepertinya kamu tahu mengapa Anda di sini. Lin Tian menertawakan bulan musim gugur, dan bulan musim gugur mengangguk, ya, benda ini awalnya melarikan diri dari gerbang Tiantong, dan berkumpul di sini karena alasan khusus, tetapi saya tidak bisa mengatakan ini. Lin Tian tersenyum, saya tahu. Selesai berkata, Lin Tian berbalik, dan bulan musim gugur dapat merasakan bahwa Lin Tian tidak mudah menyerah. Adapun cara indah 9 musang ajaib, Tuan, apa maksud orang ini? Dia pasti akan menyelidiki. Bulan musim gugur menghela nafas, dan 9 musang ajaib tidak mengerti, apa penyelidikannya? Tidak ada. Bulan musim gugur tidak ingin mengatakan lebih banyak, lalu bawa makhluk roh ini pergi. Untuk Lin Tian, dia berjalan di jalan dan melihat sekeliling pada saat yang sama, tetapi Tuan Kota khawatir, lihat, Anda akan segera pergi, Tuanku, tetapi saya. Apa yang terjadi? Aku telah sangat menyinggung pangeran ketiga. Jika Anda pergi, mereka pasti akan kembali kepada saya untuk masalah. Aku takut padaku. Tuan Kota takut dia akan dijemput secara rahasia. Lin Tian tersenyum padanya, apa? Sangat takut mati? Ini. Tuan Kota tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengumpulkan banyak pemimpin keluarga? Ketika Tuan Kota mendengar ini, dia bahkan lebih khawatir ya. Keluarga Yi, awalnya memiliki hubungan yang baik denganku, tapi kali ini, dia pasti akan merepotkanku. Dengan cara ini, Anda dapat mentransfer ke ibu kota. Tuan Kota berkata dengan muram, pindah? Saya tidak pandai dalam hal itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan mengaturnya. Tunggu beritanya. Tuan Kota ragu, tetapi Lin Tian secara pribadi menjelaskannya dengan batu nada dan aliran air segera mengaturnya. Dalam 1 jam, Tuan Kota menerima kabar bahwa ibu kota negara telah datang. Isi beritanya sangat sederhana, yaitu, biarkan dia melapor ke ibu kota negara sesegera mungkin, dan kota akan mengatur Tuan Kota baru untuk menggantikannya. Ketika dia melihat isinya, Tuan Kota menatap Lin Tian dengan heran, Tuanku, siapa Anda? Mengapa saya dapat dengan mudah diberi posisi? Jangan tanya, pikirkan dirimu sendiri. Tuan Kota menjawab dengan penuh semangat, ya, Tuan, saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Pergi. Kemudian Tuan Kota bergegas untuk membersihkan, sementara Xiao Pang berkata, Bos, bagaimana dengan kita? Apakah kamu tidak pergi?